setelah kita mempelajari tentang vektor di R3 atau di ruang dimensi 3, beserta ruang vektornya dan beberapa komponen lainnya pada ruang vektor, yaitu bebas linier, membangun, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat dua buah objek penting yang berada di dalam ruang dimensi 3 juga, yaitu terkait tentang garis dan bidang. Di sini kita ingin mempelajari bagaimana cara membuat persamaan parameternya. Jadi ada dua topik besar yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang persamaan parameter garis dan persamaan parameter bidang. Jadi pertama-tama kita akan lihat dulu terkait garis. Jadi di sini untuk membuat garis di ruang, kita membutuhkan satu buah titik, sebutlah titik P, dan membutuhkan satu buah vektor. Nanti kita sebut dia sebagai vektor arah. Jadi di sini persamaan parameternya ini bisa dituliskan sebagai ini ya, P ditambah T kali U. Jadi P yang dicetak tebal di sini adalah vektor posisi yang menyatakan vektor yang dari titik P ya ke titik pangkal. Maksud saya terbalik, titik pangkal ke titik P. Dan T di sini ini adalah seluruh bilangan real ya di sini ya. Jadi dikumpulkan semuanya, ini kelipatan dari vektor U. Vektor U ini kita sebut sebagai vektor arah. Ini vektor yang menentukan arah garisnya. Nah, T di sini kita sebut sebagai parameter. Maka dari itu kita bisa simpulkan persamaan ini menyatakan persamaan parameter untuk garis. Jadi ilustrasinya adalah sebagai berikut. Bayangkan kita punya bidang dimensi 3. Seperti ini. Kita punya vektor P-nya, jadi ini titik P besarnya. Dan ini adalah vektor U-nya. Vektor U-nya adalah menyatakan vektor arahnya. Karena kita ingin menambahkan vektor posisinya, ini vektor posisinya, dengan vektor U, dengan seluruh kelipatannya, karena kita kalikan dengan T, T-nya di sini juga tercakup ya, yang negatif juga tercakup, maka dari itu kita akan kumpulkan semua titiknya, dan kita akan peroleh garis yang melewati titik P, dan searah dengan vektor. Maka dari itu vektor U-nya dikenal sebagai vektor arah, dan P-nya ini adalah titik yang dilalui oleh garisnya. Tentunya ini bentuk dari persamaan parameter garisnya bisa kita jabarkan ya, jika kita tahu rumus per komponennya dari vektor P dan vektor U. Jadi P1, P2, P3 misalkan untuk vektor posisi P-nya, dan untuk vektor U-nya kita tuliskan U1, U2, U3. Maka dari itu kita bisa jumlahkan per komponen ya. Jadi kita punya P1 tambah TU1, P2 tambah TU2, P3 tambah TU3. Atau kita bisa lihat per komponennya. Ini adalah komponen untuk X, ini adalah komponen untuk Y, dan ini udah komponen untuk Z ya. Maka dari itu kita bisa menuliskan persamaan garis juga dalam bentuk sistem persamaan berikut. Sebagai contoh, di sini kita punya dua buah titik, P dan Q, dengan vektor posisinya berturut-turut, ini untuk P, dan ini untuk Q, serta diberikan satu buah vektor U. Nah, di sini misalkan kita ingin membuat persamaan parameter garis yang melalui titik P dengan arah U. Berarti kita cukup hitung P ditambah T kali U, dengan T-nya suatu parameter. Jadi kita buat T-nya di sini adalah suatu variabel. Kita punya P-nya, kita tinggal masukkan, dan ini tinggal lakukan perhitungan vektor seperti biasa. Bisa dituliskan sebagai berikut, atau dalam bentuk komponen bisa dijabarkan satu persatu ya. X-nya 1 min T, Y-nya 1 plus 2T, dan Z-nya 1 min 3T untuk T bilangan real. Atau bisa juga misalkan ditanyakan persamaan parameter garis yang melalui dua buah titik. Karena kita dulu juga sempat mempelajari bahwa garis itu bisa dibentuk secara unik dengan dua buah titik saja. Tinggal dihubungkan dua buah titik tersebut dengan garis. Nah, di sini kita perlu menentukan dulu vektor arahnya seperti apa. Vektor arahnya kita bisa membuat vektor PQ ya. Jadi PQ besar. Ini adalah vektor ya selisih dari vektor posisi di titik akhir dengan vektor posisi di titik awal, yaitu Q kurang P. Dan ini bisa dijadikan sebagai vektor arahnya. Maka dari itu kita tinggal bentuk persamaan garisnya setelah kita ketahui vektor arahnya. Di sini kenapa garisnya kita ambil titik P, ini tidak masalah. Jika kita ambil titik Q juga tidak masalah ya, karena
kita cukup memilih salah satu titik saja. Dalam kasus ini saya memilih titik P. Jadi persamaannya di sini mungkin akan agak beda jika kita pilih dengan titik Q, namun ini masih kita bisa bilang setara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, di sini kita ingin melihat lebih fokus lagi tentang persamaan parameter garis yang melewati dua titik yang sudah kita lihat di ilustrasi sebelumnya ya. Jadi tadi kita punya dua buah titik, sebutlah P dan Q. Ini vektor posisinya P kecil dan kecil gitu. Kita bisa tuliskan dia dalam bentuk umum sebagai berikut ya. Jadi ini Q min P ini tadi adalah vektor arahnya. Nah, ini bila kita jabarkan, jadi kita kalikan ini kan TQ kurang TP gitu ya. Ini ditambah dengan P. Jadi ini kita kelompokkan P-nya, kita akan peroleh 1 min T dikali P ditambah T kali Q. Nah, ini jadi sama saja ya sebenarnya ya, untuk persamaan garis yang ini dan ini masih sama saja. Dan kita bisa lihat bahwa apakah persamaan-persamaan ini juga setara ya. Tadi sebenarnya sempat saya singgung juga bahwa pemilihan titik P di sini ini bisa digantikan dengan titik Q, karena titik Q juga berada pada garis ya. Jadi ini juga setara sebenarnya. Jadi ini hanya mengganti satu buah titiknya saja. Nah, namun apa yang terjadi jika saya pilih vektor arahnya QP? Ya, vektor QP. QP itu adalah vektor P dikurangi vektor Q. Nah, di sini yang terjadi adalah arahnya hanya terbalik saja. Nah, jika kita ingat-ingat, misalkan kita punya vektor, ini saya gambarkan ilustrasinya di 2 dimensi saja. Misalkan saya punya vektor U seperti ini, vektor minus U ini adalah vektor yang panjangnya sama dengan U, namun arahnya terbalik, gitu ya. Arahnya terbalik. Jadi, karena kita kumpulkan untuk semua bilangan real, maka ini masih tercakup juga. Jadi ini juga masih setara ya, masih setara dalam satu buah garis yang sama. Dan ini adalah hasil yang sama dengan persamaan yang kedua, namun titik awalnya saya pilih titik Q gitu ya. Jadi ketiga persamaan ini setara. Setara di sini dalam arti dia menyatakan satu buah garis yang sama. Nah, selanjutnya kita lihat juga bahwa R di sini ini merupakan kombinasi linear dari P dan Q yang jumlah koefisiennya 1 ya. Jadi jika kita ingat-ingat lagi tadi, R itu bisa dituliskan sebagai 1 kurang T dikali vektor P ditambah T dikali vektor Q ya. Jadi kita bisa lihat koefisiennya 1 kurang T ditambah T itu 1. Nah, kombinasi linear yang khusus seperti ini kita bisa beri nama sebagai kombinasi affin namanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kedudukan dari satu buah titik pada garis berikut ya. Jadi saya coba gambarkan garisnya. Misalkan saya punya garis di sini. Ada dua buah titik, P dan Q, gitu ya. Jadi ini adalah di ruang. Nah, ini adalah vektor P-nya, vektor posisinya, dan ini adalah vektor posisi untuk Q, gitu. Nah, sekarang kita mau melihat apa pengaruh T di sini ya. Apa pengaruh parameternya. Jadi misalkan saya ingin menaruh satu buah titik pada garis, sebutlah titik A, misalkan titik A-nya di bagian sini, berarti T-nya berapa yang menyatakan titik A ini gitu ya. Nah, jika kita lihat, misalkan kita punya T-nya di sini dari 0 sampai 1. Ini satu buah kasus. Jika T-nya dari 0 sampai 1, maka kita akan punya ini adalah kombinasi dari P dan Q, gitu ya. Dengan, ya bisa kita bilang persentasenya gitu ya kira-kira. Contohnya misalkan setengah, gitu ya. Jika kita punya setengah, berarti dia setengah P tambah setengah Q. Artinya di tengah-tengah dari titik P dan Q. Dan kita bisa geser-geser T-nya selama dia ada di 0 sampai 1, maka kita akan punya ini menyatakan ruas garis yang bagian ini. Ya, yang ada di dalam titik P dan Q ini, atau di antara titik P dan Q-nya ya. Jika T-nya 0, kita bisa lihat ini hanya P saja. Jadi ini untuk T-nya 0, persis sama dengan 0, berarti kita punya dia di titik P.
Dan untuk T-nya 1, kita punya persis di titik Q, begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk di luar selang tersebut ya, di luar selang 0 sampai 1. Kita bisa lihat untuk T-nya lebih kecil dari 0 sekarang ya. Oke, kita coba gunakan ini, misalkan T lebih kecil dari 0. Kita punya daerahnya akan berada di bagian ini. Jadi T yang lebih kecil dari 0 adalah di bagian sini ya. T lebih kecil dari 0. Tadi ini saya lupa menandakan ini bahwa T-nya ini di antara 0 sampai 1. Dan untuk daerah satu lagi adalah T lebih besar dari 1, yaitu di bagian ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat apakah suatu titik itu berada di luar ruas garis PQ atau di dalamnya dengan cara melihat daerah-daerah ini ya. Kita bisa menentukan nilai T-nya gitu. Jika ini kita dengan catatan titiknya harus ada di dalam garisnya dulu gitu ya. Titiknya harus berada di dalam garisnya. Baru kita bisa menghitung kombinasi liniernya. Ya, kombinasi linier antara vektor P dan vektor Q. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan sedikit. Jadi ada satu buah himpunan. Himpunannya ini adalah himpunan, ini persamaan garis ya, yang tadi. Namun khusus untuk T yang negatif saja. Nah, di sini kita akan punya ini adalah setengah garis ya, T yang negatif yang bagian ini. Ya. Dia ini kan akan terus ke sana ya. Ini adalah himpunan setengah garis yang biasa kita sebut sebagai sinar. Sinarnya ini pihaknya berlawanan dengan Q ya. Kita sebutnya sinar yang pihak berlawanan dengan Q. Tentunya kita punya juga untuk T yang positif, berarti ini yang berada pada pihak. Maksudnya berlawanan dan berada pada pihak itu yang mana? Jika kita punya untuk T yang negatif, kita punya sinar yang bagian ini. Kita bisa lihat bahwa sinarnya ini tidak termuat. Ya. Maksud saya titik Q-nya tidak termuat pada sinarnya. Maka dari itu ini sinar yang berlawanan dengan titik Q. Dan ini untuk T yang positif, ini sinarnya memuat titik gitu ya. Jadi di situ bedanya. Tentunya kita bisa menggeser-geser T-nya. Ini tidak harus 0 di bagian ini. Yang penting kita cukup mengecek apakah titik Q-nya ada di dalam himpunan tersebut atau tidak gitu ya. Jadi jika tidak ada, kita simpulkan dia pihak yang berlawanan. Dan jika dia ada di dalam himpunannya, berarti dia berada pada pihak Q tersebut. Tentunya kita juga bisa mengacu ke titik acuan yang berbeda, yaitu titik P juga bisa ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Dan ada himpunan-himpunan lainnya yang sebenarnya saya sempat sebut juga tadi, yaitu tentang ruas garis ya. Nah, ruas garis ini dinyatakan sebagai berikut ya. Ini misalkan saya ambil contoh yang persamaan pertama ini. Ini himpunan garis. Oke, ini kan vektor yang menyatakan titik ya, vektor posisi pada, maksud saya titik pada garis. Ini vektor posisinya adalah vektor R dengan T-nya dari 0 sampai 1 ya. Dengan kita ingat-ingat lagi tadi dari 0 sampai 1 ini menyatakan ruas garis gitu. Namun di sini kita bisa lihat bahwa ujungnya ini tidak termuat gitu ya. Jadi titik P dan titik Q ini tidak ada dalam himpunan ini. Maka dari itu kita simbolkan dengan kurung buka seperti ini. Ini mirip sekali simbolnya dengan notasi himpunan jika Anda bisa ingat-ingat lagi ya. Jadi jika ujung kirinya termuat berarti kita gunakan kurung siku gitu ya. Jika ujung kanannya termuat artinya T-nya sama dengan 1 itu masuk. Jadi Q-nya juga masuk, kita berikan kurung siku. Dan jika dimuat dua-duanya, maka kita beri kurung siku yang lengkap gitu. Dan ini dinyatakan sebagai ruas garis. Selanjutnya, kita lihat objek kita yang kedua, yaitu tentang bidang. Ya. Di sini, untuk bidang, kita bisa membuat suatu bidang dengan cara memperoleh 3 buah titik sembarang terlebih dahulu. Jadi di sini kita perlu 3 buah titik sembarang untuk membangun suatu bidang yang unik. Ya. Jika kurang dari itu, maka bidang yang bisa kita peroleh itu banyak kemungkinannya. Nah, jika lebih banyak dari itu, jika misalnya kita punya 4 titik atau 5 titik, itu belum tentu berada di satu bidang yang sama. Ya. Nah, bagaimana cara membentuk bidangnya?
sekarang kita lihat dulu. Misalkan saya punya seperti biasa sumbu koordinat ya di dimensi 3. Nah, di sini misalkan saya punya titik-titiknya A, B, dan C gitu ya. Kira-kira seperti ini. Tuh, misalkan. Ini A, ini B, ini C. Nah, di sini yang perlu saya buat adalah vektor AC dan vektor AB. Gitu. Nah, ini maksud saya ya vektor AB. Ini vektor AB kita bisa beri nama vektor U misalkan. Ini adalah vektor B kurang vektor A gitu ya. Dan vektor AC ini bisa kita beri nama V gitu ya, vektor V. Ini adalah vektor C kurang vektor A ya. Jadi huruf-huruf kecil ini menyatakan vektor posisi dari masing-masing titik. Nah, jika kita perluas di sini U-nya, maka kita akan peroleh satu buah garis gitu ya. Jadi ini adalah S kali U gitu. Dengan S-nya suatu bilangan real. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama ya untuk vektor V. Jadi kita punya juga ini satu buah garis lagi. Kita beri nama suatu parameter yang lain, misalkan T kali V. Nah, kita bisa memperoleh jika kita jumlahkan SU ditambah TV, ya, jadi SU ditambah TV, ini menyatakan satu buah bidang yang lengkap. Namun kita butuh satu buah titik lagi ya pada bidang tersebut. Misalkan yang diambil adalah titik A. Makanya kita punya ini adalah persamaan bidang kita ya. A ditambah S kali U ditambah T kali V. Dan ini misalkan kita nyatakan sebagai vektor R. Nah, ini U-nya bisa kita bongkar, B kurang A, dan V-nya kita bongkar dengan C kurang A. Maka dari itu kita bisa peroleh ini ya, persamaan bidang yang melewati 3 buah titik. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat ini sebagai ilustrasinya ya. SU tambah TV, ini adalah yang ini. Ini maksud saya A ditambah SU ditambah TV ya. Nah, ini adalah vektor R-nya. Jadi kita bisa melihat R itu bisa di mana saja ya. Tergantung dari S dan T-nya gitu. Dan ini adalah vektor yang berada pada bidang yang diinginkan. Maka dari itu ini adalah persamaan parameter. Nah, tentunya kita bisa membangun persamaan parameter bidang jika yang diketahui bukan 3 buah titik saja. Misalkan sebagai contoh ini yang diketahui adalah 1 buah titik dan 1 buah garis. Jadi kita ingin membuat persamaan bidang yang memuat garis, sebutlah di sini garis L, dan 1 buah titik, misalkan titiknya titik B. Nah, bagaimana caranya? Kita coba gambar lagi seperti tadi ya. Jadi kita punya ini X, Y, Z, ini dimensi 3. Berarti kita mulai dari garisnya dulu ya. Kita punya garis, misalkan ini adalah titik A, jadi ini adalah garisnya, misalkan ini vektor U-nya, oke. Ini adalah vektor arahnya. Dan kita punya 1 buah titik, di sini titik B-nya. Maka dari itu apa yang perlu kita buat di sini? Yang perlu kita buat adalah 1 buah istilahnya vektor arah gitu ya dalam tanda petik ya. Nah, kita butuh 1 buah vektor lagi, yaitu vektor V di sini. Vektor V di sini adalah B kurang A. Gitu. Maka dari itu kita bisa membuat di sini perpanjang T, maksud saya S kali V, dan di sini kita bisa perpanjang juga, terhapus. Iya. Ini kita bisa perpanjang, tentunya kita bisa melihat garis L di sini. Ini adalah T kali U. Maka dari itu, bidang yang terbentuk adalah yang di daerah ini. Ya. Jadi kita punya A sebagai titik awal kita, ditambah vektor TU, ini kelipatan dari U, ditambah vektor SV, itu kelipatan dari vektor arah kita yang kedua. Jadi sebagai analogi, ini persamaan parameter bidang membutuhkan 2 buah vektor arah gitu ya, kita bisa sebut vektor arah, yaitu vektor U dan vektor V, misalkan. Dan kita akan peroleh persamaan parameter bidang ini. Dan ada 1 buah contoh lagi, misalkan sekarang kita ingin membuat
persamaan parameter bidang yang melewati dua buah garis yang sejajar. Kita bisa lihat bahwa ini adalah garis sejajar karena vektor arahnya sama ya. Jadi dua buah garis di ruang kita sebut sejajar apabila vektor arahnya sama persis ya. Namun titik awalnya berbeda gitu. Nah, misalkan saya punya A ditambah T kali U dan B ditambah S kali U gitu ya. Nah, apa yang terjadi kita bisa lihat sebagai berikut. Jadi kita punya seperti biasa dimensi 3. Nah, di sini kita perlu gambar dulu garis-garisnya gitu ya. Jadi misalkan saya punya sebagai berikut. Ini garis L1. Ini adalah titik A-nya. Jadi ini adalah vektor U gitu ya. Dan garis L2-nya yang ini. Karena dia sejajar gitu. Ini vektor U-nya dan ini titik B-nya seperti itu ya, misalkan. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah mempunyai satu buah vektor arah dalam tanda petik untuk membangun bidangnya. Kita bentuk saja T kali U di sini. Nah, kita butuh satu buah vektor arah lagi. Nah, tentunya kita bisa mengambil vektor arahnya adalah yang bagian ini ya. Jadi ini adalah V. V itu adalah B kurang A. Begitu. Maka dari itu kita akan perpanjang itu S kali V sehingga kita bisa peroleh bidangnya adalah yang bagian ya. Jadi kita punya A ini sebagai titik awal ditambah vektor arah yang pertama dikali kelipatannya dan vektor arah kita yang kedua dikali kelipatannya. Dan kita bisa peroleh ini adalah persamaan parameter untuk bidang yang memuat dua buah garis yang sejajar. Tentunya variasi-variasi lain dari apa yang diketahui itu sangat beragam ya. Namun idenya adalah kita ingin mencari dua buah vektor arah pembangun untuk bidang tersebut dan satu buah titik yang melalui bidangnya.